Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat, seperti biasa. Ya, alhamdulillah. Saya juga sehat di sini, Bu. Nah, Ibu kan pernah telepon nih sama saya, katanya ada yang mau dibicarakan nih. Kalau boleh tahu nih, apa topik yang mau dibicarakan sama saya ini loh, Bu. Ya, makasih Bu atas kesempatannya bisa menerima diskusi kita. Yang menjadi topik atau tujuan pembicaraan saya hari ini adalah saya ingin mendapatkan solusi atau kiat-kiat bagaimana cara agar siswa saya itu lebih fokus atau lebih tertarik mengikuti pelajaran tanpa ada rasa bosan, tanpa ada rasa ngantuk, dan sebagainya. Artinya agar pembelajaran berjalan lebih menyenangkan. Iya, oke. Nah, tadi topiknya kiat-kiat ya, supaya muridnya lebih tertarik belajar dan tidak bosan. Dan ya, kemudian apa yang ingin Ibu Vivi dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, seperti itu tadi, ya saya ingin mendapatkan kiat-kiat atau solusi atau gambaran dari kira-kira apa yang bisa saya lakukan, saya tingkatkan di kelas sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Oke, Seperti itu, Bu. oke. Terus, nah situasinya sekarang di kelasnya Ibu, muridnya Ibu sekarang seperti apa? Ya, situasi yang sekarang yang saya lihat itu kan memang anak-anak itu kadang-kadang hari ini senang, kadang-kadang besok berubah lagi. Tapi akhir-akhir ini saya lihat mereka ke apa ya terlalu seperti garing di dalam kelasnya, dikasih pelajaran maunya main terus. Tapi pada saat saya mengajar itu saya tidak menyediakan perangkat mengajar atau alat-alat untuk mereka bermain. Saya hanya mengajar seperti itu saja. Jadi anak-anak yang saya lihat sekarang itu mudah bosan, artinya tidak semangat dalam menerima pelajaran. Nah, kira-kira nih Ibu, apa yang mempengaruhi murid Ibu seperti itu? Cepat bosan. Mungkin dari segi pembawaan pembelajarannya atau dari segi mata pelajarannya yang mereka kurang menyenangi, misalnya saja pada saat pelajaran matematika itu sangat sulit ya membuat anak-anak itu bisa terjun langsung, bisa fokus dalam pelajarannya. Jadi kadang anak-anak itu tinggal diam saja, kurang aktif berpartisipasi dalam pengerjaan soal maupun diskusi. Seperti itu. Terus menurut Ibu nih, kira-kira apa yang bisa membuat semua itu terwujud? Keinginan Ibu tadi supaya lebih fokus belajarnya. Saya rasa saya harus mengganti metode pengajaran saya ya, atau menambah sisi lain daripada pembelajaran-pembelajaran yang biasanya. Mungkin juga bisa ditambahkan aktivitas lain di dalamnya. Seperti itu. Ya. Terus nih Bu, sudah mengganti metodenya tadi Kak, terus kira-kira nih ada tidak gagasan yang lain untuk Ibu lakukan supaya anak Ibu ini, murid Ibu ini lebih fokus, lebih bersemangat dalam belajarnya di kelas? Atau saya juga pernah berpikir bahwa
mungkin anak-anak bisa lebih menemukan suasana barunya dalam belajar ya kalau misal saya dalam suatu waktu itu saya membawa anak-anak belajar di luar ruangan atau di luar kelas misalnya, karena selama ini saya berfokus pada dalam kelas saja pembelajarannya. Iya, Mungkin bisa saya mencoba mengajak anak-anak belajar di luar di luar dengan kelas. menggunakan lingkungan yang ada di sekolah saya. Oke. Nah, gagasan Ibu itu sangat bagus ya. Kira-kira nih Bu, apa yang harus disiapkan untuk gagasan Ibu itu untuk belajar di luar kelas seperti itu? Selain di dalam kelas tadi supaya kalau di kelas tadi kan, serasa bosan. Jadi gagasannya Ibu, belajar di luar kelas adalah salah satu solusi. Nah, kira-kira kalau belajar di luar kelas itu gagasan ya, apa yang ingin disiapkan kira-kira kalau di luar kelas Ibu, pembelajaran di luar kelasnya? Ya, tentu saja persiapan yang lebih matang, yang lebih banyak daripada pembelajaran di dalam kelas. Karena kalau di luar itu kita berhubungan langsung atau kita bersahabat dengan alam. Jadi mungkin saya akan mempersiapkan materi yang bisa digunakan di luar kelas, misalnya pembelajaran IPA atau olahraga misalnya ya. Kalau olahraga saya bisa bermain dengan anak-anak misalnya di lapangan, baik itu permainan tradisional atau apa yang bisa memancing gairah mereka, semangat mereka untuk ikut turut belajar. Begitu pula misalnya kalau saya ambil atau persiapkan itu materi IPA, saya bisa mungkin mengambil tema tumbuhan ya seperti macam-macam jenis daun. Saya bisa mungkin memberi instruksi kepada anak-anak untuk melihat sekeliling dulu apakah ada daun atau pohon yang bisa dihubungkan dengan materi pelajaran pada saat itu. Iya, jadi, dari tadi ya olahraga jadi pembelajarannya dikombinasi ya dengan, mata pelajaran lain, menurut Ibu. Nah, apa yang bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik Ibu, menurut Ibu? Supaya berjalan Eh, dengan yang mhm, yang saya bisa pastikan kegiatan ini bisa berhasil karena saya melihat anak-anak itu senang bermain. Dan kalau saya mengajak mereka belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, mungkin ada perubahan pola pikir mereka bahwa oh senang ya kita belajar di luar, jangan terkurung terus di dalam kelas dengan buku, dengan apa dan sebagainya. Kita mencoba untuk bermain di luar tapi tetap ada unsur pembelajarannya. Jadi ada sentuhan permainan di situ, mengenal alam dan sebagainya. Jadi saya pikir itu bisa membuat anak-anak tertarik karena artinya dia merasa bebas, dia merasa bisa ikut turut senang juga dengan kebiasaannya bermain seperti itu. mhm. Terus, ini tadi pola pikirnya murid Ibu ya yang coba Ibu, atau mindset-nya anak-anak itu belajar di luar kelas itu menyenangkan. Nah, apa kira-kira, eee, jalan yang bisa, mindset ini, bisa lebih bagus menurut Ibu, yang sesuai keinginan Ibu ini, caranya mindset-nya anak-anak ini bisa berubah menurut Ibu, Ya, sesuai dengan keinginan Ibu? Mhm. eh, seperti yang saya sudah paparkan tadi, mungkin saya bisa selingi pembelajaran karena tidak mungkin juga pembelajaran itu setiap hari harus di luar kelas, hanya saya selingi dan permainan yang dia atau mereka sukai saat di luar ruangan itu bisa lagi saya terapkan di dalam kelas, misalnya yang sesuai dengan yang ada di dalam kelas. Jadi anak-anak belajar di dalam kelas tetap bisa juga rileks mengikuti pelajaran karena ada selingan seperti itu pada saat di dalam kelas. Heeh, iya. Nah,
Jadi alternatif apa dari alternatif tadi ya yang Ibu dapatkan kira-kira nih dari setelah sesi ini eh, adakah eh, eh, alternatif lain selain tadi belajar di luar kelas? Oh iya, ada contohnya saya bisa mencoba melakukan pembelajaran yang menggunakan audiovisual, misalnya menyediakan tampilan berupa video atau berupa audio untuk siswa, mereka bisa mengamati ya dari video tersebut, bisa mengamati, bisa menyaksikan, misalnya baik itu video-video cerita, video-video kisah-kisah inspiratif, atau video pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa agar mereka bisa lebih tertarik mengikuti pelajaran. Artinya penyampaian materinya itu tidak hanya saya berceramah, jadi saya bisa juga mencoba pakai tampilan slideshow misalnya, seperti itu. Nah, kapan nih akan dilakukan? Terus kira-kira nih siapa yang perlu dihubungi? Ya, tentunya yang perlu saya hubungi di sini adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab seutuhnya yang di sekolah. Otomatis juga saya membutuhkan dukungan, saya membutuhkan sarana dan prasarana juga yang saya bisa pakai untuk melakukan kiat-kiat yang tadi. Seperti itu. Dalam karena kami juga di sekolah itu terbatas fasilitasnya, terbatas sarana dan prasarananya. Jadi tentu saja kepala sekolah yang tentunya sangat diharapkan bisa membantu atau setidaknya bisa melakukan sumbangsi pemikiran atau materi yang bisa menjalankan atau lebih fokus pada tujuan saya ini. Nah, kapan waktunya Bu? Ini menghubungi nih kepala sekolahnya. Kapan? Saya sih mau secepatnya, setelah bincang-bincang kita ini nanti saya berusaha untuk menemui kepala sekolah sambil juga mempersiapkan apa-apa saja yang bisa saya siapkan, karena tentu saja proses pembelajaran yang saya inginkan ini, yang lebih menyenangkan ini, tidak semudah pembelajaran yang biasanya, karena pasti ada banyak persiapan yang harus saya siapkan terlebih dahulu. Oke, nah bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Saya mengatakan ini bisa saya lakukan karena kebetulan saya juga mempunyai artinya pengetahuan yang bisa dan keterampilan yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tadi, contohnya menjalankan video-video menggunakan fitur-fitur atau keterampilan IT, itu saya bisa menerapkan itu di siswa. Hanya saja memang kurang dukungan dan kurang sarana prasarana di sekolah kami, serta juga saya kadang tiba masa tiba akal, jadi sehingga berefek juga kepada siswa. Saya tahu bahwa ini bisa dilakukan, ini bagus dilakukan, tapi kadang terbentur juga dengan kegiatan yang lain, atau cara saya mengatur waktu itu susah. Jadi seperti itu, Ibu, juga Tadi termasuk tantangan. tadi katanya kurang dukungan, tapi kepala sekolah mendukung ya, mendukung. Terus selain nih kepala sekolah, siapa lagi yang bisa mendukung kegiatan Ibu untuk pembelajaran yang lebih menarik di kelas dengan penggunaan alat dan media yang inovatif yang saya tadi tangkap dari penjelasan Ibu ini? Dukungan Ya, dari yang lebih menurut Ibu siapa lagi? tentu saja itu dari rekan sejawat, karena kita
kita kan sama-sama pengajar di sekolah itu mempunyai juga status yang sama di sekolah dan pandangan kepala sekolah. Biasanya kalau kita tidak sepaham kan itu juga menjadi problem tersendiri. Jadi rasa-rasanya memang harus juga dukungan dari teman sejawat, dari siswa itu sendiri. Otomatis kan kalau kita menerapkan sesuatu tapi siswanya itu tidak bersedia, tidak nyaman, kan kita juga tidak bisa menjalankan, tidak bisa juga sampai di tujuan. Jadi harus juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Apakah mereka bisa menerima ini atau mampu menjalankan ini. Begitu pula dengan orang tuanya misalnya. Kan orang tua biasa kalau kita menggunakan atau menyuruh siswa. Kalau pakai IT itu kan Bu, kalau misalnya sarana dan prasarana di sekolah tidak memungkinkan kan bisa kita memohon atau meminta bantuan kepada siswa untuk membawa HP masing-masing. Nah, di sini harus juga ada dukungan dari orang tua karena tidak semua juga siswa mempunyai HP atau laptop yang ada di rumah. Kalaupun ada, belum tentu juga diizinkan. Jadi semua harus berkolaborasi. Oke. Nah, nih Bu, jadi peran orang tua, kepala sekolah, teman sejawat, juga murid tentunya ini bisa membuat Ibu lebih kreatif dan inovatif ya di kelas. Nah, dari percakapan kita ini Bu, kesimpulan yang Ibu bisa dapatkan dari sesi ini menurut Ibu seperti apa? Iya, kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari percakapan atau diskusi kita ini adalah saya harus bisa lebih dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa itu bisa tetap semangat, bisa tetap fokus terhadap pelajarannya, mencapai juga tujuan pembelajaran dengan kesenangannya, dengan potensinya, dengan minat bakat yang sesuai dengan yang dimau. Artinya saya juga bisa dan harus mampu membagi waktu dalam mempersiapkan semuanya sebelum masuk menggunakan atau proses pembelajaran itu sendiri. Ada lagi Ibu mungkin bisa ditambahkan Ya, dari tanya tadi? kalau lupa tadi, tentu saja dukungan ya, dukungan Oke, yang iya. perlu dipermantap dengan kepala sekolah, teman sejawat, siswa itu sendiri, beserta dengan orang tuanya. Oke, Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Ibu Vivi setelah bincang kita ini? Ya, alhamdulillah agak lega ya Bu, beban selama ini yang saya pikirkan. Saya memang perlu sharing atau Pak mendapatkan kiat-kiat dari coach untuk menyelesaikan masalah saya atau mengembangkan potensi-potensi yang baik dari diri saya tentunya. Sebenarnya saran dari saya itu, saya hanya menggali apa yang Ibu bicarakan tadi, saran dan tahapan apa ya, step-stepnya tadi Ibu sendiri yang menemukan tadi, seperti itu. Terima Iya. kasih Bu. Iya, oke. Terima kasih juga Bu Vivi. Saya juga banyak mengambil pelajaran dari apa yang Ibu bicarakan tadi. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Ibu Vivi. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan topik yang lain yang lebih lagi menarik untuk kita bicarakan mengenai pendidikan anak-anak kita ke depan. Oke Bu Iya, Vivi, Bu. terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.